Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala al-khairi wal huda ma hayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu duha kali ini kita bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengkaji agama Islam, dan insyaallah Subhanahu wa taala tema ini tema penting, menghindari jeratan syaitan. Taib ayyuhal ikhwah, kita perlu tahu banyak manusia bahkan jadi budaknya syaitan. Padahal aslinya syaitan itu lemah, dan tipu dayanya pun juga apa? Lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Inna kaida syaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat-sangat lemah. Tapi faktanya banyak manusia yang kuat kalah oleh siapa? Syaitan yang lemah. Na'udzubillah. Kenapa? Karena manusia banyak menjadikan syaitan sebagai kawan. Sebagai apa? Kawan. Dan mereka tidak menjadikan syaitan sebagai musuh. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah katakan, "Inna syaitana," sesungguhnya syaitan lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Itu musuh bagi kalian, maka jadikan itu musuh. Jangan dijadikan apa? Kawan. Na'udzubillah. Dan Masya Allah, syaitan itu ngajak kepada bawahannya gitu ya, ngajak kepada pengikut-pengikutnya. Itu pelan-pelan tapi pasti. Mana ada syaitan tiba-tiba ngajak zina, mustahil. Mana ada syaitan tiba-tiba ngajak kepada yang haram, mustahil. Itu awalnya pelan tapi apa? Pasti. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wala tattabi'u khutuwati syaitan." Jangan ikuti langkah-langkah siapa? Syaitan. Dan syaitan ini enggak pernah memerintahkan zinalah kalian, enggak. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran Al-Karim, "Wala taqrabuz zina." Jangan dekati apa? Zina. Allah tidak berfirman "wala taznu." Jangan kalian berzina, enggak. Yang Allah firmankan di situ "wala taqrabuz zina." Jangan dekati zina. Kenapa? Karena orang kalau langsung diajak berzina, mungkin dia akan langsung nolak gitu. Tapi kalau pelan-pelan tapi pasti masuk jeratan syaitan. Yang awal mungkin dari chattingan, yang awal mungkin dari sosial media, lama-lama ketemu, lama-lama pegangan tangan, na'udzubillah. Dan pada puncaknya apa? Terjatuh dalam dosa yang besar, dosa apa? Zina. Dan kita perlu ngerti, syaitan itu na'udzubillah, thumma na'udzubillah, jeratan syaitan itu membuat dosa itu jadi nikmat. Dosa jadi apa? Nikmat. Dia seakan-akan maksiat itu indah, dosa-dosa itu indah, dikerjakan nikmat, itu rasa-rasa dia. Wa illa aslinya enggak ada nikmat sama sekali. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah firmankan, "Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun." Syaitan itu menghiasi, ini jeratan syaitan. Syaitan itu menghiasi apa yang mereka kerjakan berupa dosa-dosanya. Yang awalnya enggak nikmat jadi apa? Nikmat. Makanya diingatkan berkali-kali oleh para ulama salaf kita zaman dahulu. Wa ala rasim Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud mengatakan dalam ucapan yang bagus sekali. Beliau mengatakan, "Wa rubba syahwati sa'atin awrathat huznan tawila." Betapa banyak kenikmatan sesaat mewariskan kesedihan yang berkepanjangan. Betul, kalau seandainya mereka katakan zina nikmat, khamar nikmat, rokok nikmat kata mereka, narkoba nikmat kata mereka, itu nikmatnya sesaat,
sedihnya berkepanjangan. Nggak usah jauh-jauh. Berapa lama nikmat itu berzina? Antum sudah memiliki istri dan antum tahu itu. Ternyata banyak orang sudah menikah lebih memilih jalur apa? Zina, na'udzubillah. Makanya orang-orang sudah nikah masih berzina di zaman Nabi diapain? Rajam. Di zaman Nabi SAW dirajam. Dia udah tahu nikmatnya apa? Nikah. Tapi dia malah memilih zina. Itu kemana akalnya? Dan ini masuk dalam jeratannya syaitan. Dan bahkan dia merasa rumput tetangga lebih hijau, istrinya lebih cantik mungkin, lebih putih, bening, Masya Allah. Orang hitam keling. Makanya kan kadang-kadang orang tuh mikir, ya Allah, ternyata selingkuhannya nggak lebih cantik daripada istri aslinya, kan kayak gitu, Pak. Ini terjadi ya ikhwah. Masuk jeratannya siapa? Syaitan. Wa rubba syahwati sa'ah, betapa banyak syahwat sesaat, kenikmatan sesaat, tapi apa? Menghasilkan, mewariskan kesedihan yang berkepanjangan. Nggak usah jauh-jauh. Anda dapat cerita dari salah satu kawan kami ketika dulu kuliah. Jadi beliau ini kuliah di dua tempat. Satu kuliah di STDI, satu lagi kuliah di umum gitu. Bukan umum sebenarnya, Universitas Islam, tapi banyak liberalnya. Banyak apa? Liberalnya. Dia cerita, jadi di kampus tersebut ketika dia ini punya kawan lah ya, kawan satu kuliahan, satu angkatan. Tiba-tiba ini wanita pakai jilbab besar. Dulu nggak pernah pakai jilbab besar. Dan dia pakai jilbab itu cuman ketika di kampus. Di luar kampus dia nggak pakai jilbab. Tiba-tiba dia pakai jilbab itu setiap hari dengan jilbab yang besar. Kawan ana bilang, ana kira nih si fulanah itu udah hijrah, udah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia menutup diri dia dan dia agak mengasingkan diri dia. Akhirnya ternyata terjawab semua. Dia pakai jilbab besar itu bukan karena hijrah, tapi untuk menutupi apa? Kehamilannya. Dia perutnya udah besar, kalau masih pakai pakaian yang lama nampak dia ini apa? Hamil. Makanya dia pakai jubah apa? Jubah besar, jilbab besar, jadi nggak nampak dia itu hamilnya gitu. Dan antum tahu, Pak, tanyakan mereka-mereka yang berzina. Syahwatnya, kenikmatannya sesaat. Kesedihannya sampai akhir zaman. Mungkin dia kalau bayangkan kondisi dia itu akan masih sedih. Ini wanita, na'udzubillah ya, nggak tahu hari perkiraan lahirnya. Kalau orang-orang wanita-wanita para ummahat, istri-istri yang saat ini merasa nyaman dengan pernikahannya gitu ya, mereka itu rutin untuk berangkat ke bidan untuk tahu namanya HPL, hari perkiraan apa? Lahir. Tapi dia nggak mau. Yang dia mau cuman gimana anaknya bisa digugurkan. Masya Allah. Orang berharap pengen menanti buah hatinya, tapi dia nggak. Gimana dia bisa bunuh buah hatinya? Na'udzubillah. Rusaknya zina. Wanita ini dikenal dengan kelembutannya, dikenal dengan keibuannya, dikenal dengan sayang anaknya. Tapi ternyata dengan zina wanita bisa beringas. Wanita bisa apa? Beringas. Antum tahu, sebuas-buasnya hewan buas, singanya, harimaunya, dia berharap anaknya bisa apa? Hidup. Itu hewan buas. Binatang yang nggak punya akal dan wataknya watak yang buas. Tapi ada manusia yang awalnya wataknya watak lembut, bisa rusak oleh syaitan, masuk dalam jeratan syaitan, beringas wataknya, buas wataknya. Anak sendiri pun dibunuh sama dia, berharap untuk apa? Dibunuh. Dan ternyata dia nggak tahu ketika dia datang ke kelas kolokal untuk untuk kuliah, dia tiba-tiba perutnya ngerasakan mau lahiran di situ. Dia nggak nyangka itu. Akhirnya dia berangkat ke toilet kampus, lahiran di situ. Antum tahu lahirannya di markasnya syaitan. Di markasnya siapa? Syaitan. Tempatnya syaitan, tempat lahiran dia. Na'udzubillah. Udah jadi budak syaitan sudah. Di situ dia lahiran.
Tidak ada satupun yang nemanin dia. Antum tahu Pak, gimana istri antum kalau seandainya antum safar, istri antum lahiran, nggak ada nggak ada ibunya, nggak ada bidannya, nggak ada perawatnya, nggak ada dokternya. Stres itu Pak. Sedihnya berkepanjangan. Dia lahiran seorang diri. Ketika dia lahiran, kalau bayi lahir, apa yang terjadi? Anaknya apa, bayinya apa? Nangis kan? Dan itu wajar nangis. Kecuali beberapa manusia yang Allah tidak takdirkan untuk menangis, nggak diganggu oleh syaitan. Siapa? Isa ibn Maryam. Tapi ternyata ini bayinya menangis. Hidupnya normal, Allah takdirkan hidupnya normal. Ketika bayinya lahir, dia takut ketahuan satu kampus. Akhirnya bayinya dihantukkan kepala ke dinding berkali-kali. Dar satu, dar dua. Antum tahu beringasnya zina? Itulah jeratan syaitan. Dan dia masukkan ke dalam, dan dia bingung dengan cara apa dia bungkus anaknya untuk dibuang ke sungai. Dapat kresek tong sampah. Anaknya yang mulia ditaruh di situ, naudzubillah. Ini wanita bisa beringas dengan apa? Zinanya. Ini syaitan ya ikhwah. Wallahi ini syaitan. Akhirnya dia bungkus, dia buang, dan ketahuan, masuk penjara. Antum tahu, tanyakan mereka berapa menit dia itu apa? Dia merasakan syahwatnya zina. Berapa jam deh dia merasakan nikmatnya zina? Berapa lama? Ternyata kesedihannya sampai seumur hidup. Ini yang Allah firmankan, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika anak-anak bayi wanita itu dikuburkan hidup-hidup, akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla, bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa mereka itu dibunuh hidup-hidup. Ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, dosa apa? Yang salah bapak emaknya, yang nanggung beban dosa siapa? Bayinya. Kan ngaur. Kalau yang salah bapaknya, kenapa anaknya yang nanggung? Na'udzubillah. Yang harusnya mati bukan anaknya, yang mati harus siapa? Emaknya, dirajam. Makanya Pak, dalam Islam itu harusnya dihidupkan anak itu. Tapi ini saking zalimnya zina, saking buruknya zina, jeratan syaitan, ternyata yang nanggung dosa bapak emaknya siapa? Anaknya. Wallah zalim banget Pak. Dan tanyakan ke mereka ini, nyesalnya sampai kapan? Sampai mati. Ana baru lihat beberapa waktu yang lalu, ada pemuda kena jerat hutang judi online di cafe shop. Dia ini baristanya gitu. Berapa waktu yang lalu Anda baca? Di mana itu? Di Riau kalau nggak salah. Lupa nah. Pokoknya dia barista kopi gitu ya. Dia sampai ninggalkan password HP dia. Dia letakkan di kertas, ini password HP saya, baca gitu. Dia ada motor dia yang masih digadaikan dan sebagainya. Meninggal sebabnya judi online. Antum tanyakan Mbak, mereka yang ikut judi online merasakan nikmatnya cuman awal-awal doang. Tapi akhir-akhirnya sudah kebinasaan, kesengsaraan. Dan ini terjadi Mbak. Dan antum jangan ngira, oh ana berdosa sekali insya Allah nanti taubat. Jangan antum kayak gitu Mbak. Jeratan syaitan tuh kuat, ngikat syaitan itu. Antum sekali nyoba narkoba, tanyakan mereka gimana lepasnya, susahnya Masya Allah. Tanyakan mereka yang udah kecanduan rokoknya, untuk ngelepas itu susahnya Masya Allah. Tanyakan mereka yang udah judi online, tanyakan mereka itu berzina. Antum jangan ngira yang namanya dosa itu cuman ada efek candu. Di narkoba saja enggak, semua dosa ada efek candu. Gangguin istri orang, zina, khamar, dusta pun ada efek candu. Ini jeratan syaitan. Bahkan apa kata Nabi SAW? Wa innar rajula la yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktab innallahi kadzdzaba. Seseorang itu dia akan sekali berdusta, sekali lo ya berdusta. Dusta ini ada efek candu, bohongnya ada efek candu. Sekali dia berdusta, wa yataharral kadzib, akhirnya dia kecanduan untuk apa? Berdusta. Hatta yuktab indallahi kadzdzaba, sampai dia ini dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Pendusta. Mencuri juga sama, korupsi juga sama. Pak, orang-orang yang sudah sekali untuk korupsi, sekali untuk mencuri akan ketagihan. Orang tukang begal masuk penjara pun dia keluar dari penjara habis masa hukuman dia begal lagi. Dan terjadi nih, Mbak, ini jeratan syaitan. Antum sekali masuk di situ diikat oleh syaitan. Antum nggak boleh lepas, jadi budaknya syaitan.
Makanya antum kalau mau bermaksiat pikir berkali-kali. Makanya apa kata Nabi SAW? La tarkabul maksiyah. Jangan cicipin satupun maksiat. Jangan coba-coba. Kalau sudah masuk ini antum cicipin maksiat, akan terus seperti itu. Dan mau melepasnya susahnya, masya Allah. Dan ini kata Nabi SAW. Apa kata beliau SAW dalam hadis yang sahih? Wa innal abda la yuznibu. Sesungguhnya seorang hamba ketika dia itu berbuat dosa, maka apa? Nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Akan dicap, akan dikasih di hatinya yang awalnya putih, titik hitam. Titik apa? Hitam. Kalau dia beristighfar, dia bertobat, segera bertobat, insya Allah Allah akan hapuskan. Tapi faktanya banyak nggak bertobat, dijerat oleh syaitan, akan ngulangin maksiat-maksiat dia lagi. Sampai apa kata Nabi SAW? Hatta ta'lu wa qalbah. Sampai titik hitam ini itu menutupi hatinya. Kalau sudah seperti itu susah untuk bertaubat. Apa kata Nabi SAW? Kalkuzi mujakhia. Seperti panci yang dibalik. Antum tahu kerak panci itu? Ana mau nanya apa? Kerak panci itu aslinya bisa nggak dibersihkan? Jawabannya apa? Bisa. Tapi nggak semua orang bisa membersihkan kerak panci itu. Nggak semua orang. Dan itu butuh waktu yang apa? Lama. Bisa. Tapi susah antum mau bersihkan itu bisa. Dan Allah nggak nutup pintu taubat. Tapi siapa yang jamin antum bakal kembali? Nggak ada, Pak, masya Allah. Dan ini efek candu nih ngeri banget. Bahkan judi online, Pak, ini udah kena jerat syaitan nih semua mereka-mereka yang judi-judi ini. Gini deh, antum judi, ya Allah. Kalau menang, antum ngulang, antum ada alasan. Ya, ana ketagihan judi karena ana menang. Ini udahlah kalah, main lagi. Ngerti antum? Sampai terhutang besar. Masya Allah. Kalau antum main judi, antum berjudi, menang, antum katakan, antum punya hujah, Ustaz, ana merasakan judi ini nikmat karena ana menang. Ini udahlah kalah, masih main apa? Judi. Akalnya tuh di mana? Gitu loh. Inilah jeratan syaitan yang sulit orang itu untuk apa? Kabur dari situ. Dan udah diikat. Makanya anak ingatkan kepada kita semua, ana dan antum semua, jangan sekali-kali masuk ke dalam jeratannya siapa? Syaitan. Jangan coba-coba deh, udah. Jangan coba-coba. Antum maksiat ini tinggalkan sudah. Makanya apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, idza amartukum bi syai'in, kalau aku perintahkan kalian untuk berbuat sesuatu hal, faf'alu mastata'tum, kerjakan semampu kalian. Wa idza nahaitukum anhu fajtanibu. Tapi kalau aku larang kalian, tinggalkan semuanya. Jadi bukan tinggalkan semampu kalian, enggak. Kalau ibadah kerjakan semampu kita. Tapi kalau maksiat mutlak antum harus tinggalkan. Kenapa kok kayak gitu sih, Pak? Kata para ulama, kenapa kalau Allah Nabi perintahkan kita kerjakan semampu kita, tapi kalau maksiat tinggalkan secara mutlak? Karena aslinya, Pak, maksiat ini antum tinggalkan maksiat, antum nggak perlu effort gitu loh, nggak perlu tenaga, nggak perlu usaha. Kalau ibadah antum harus kerjakan, antum harus berwudu, antum harus kerjakan berapa waktu. Kalau maksiat antum diam aja udah. Orang jangan berzina, udah duduk aja di rumah udah, nggak usah kemana-mana. Jadi itu, Pak, sebenarnya nggak susah ninggalin apa? Maksiat. Aslinya nggak susah, antum duduk aja sudah, nggak usah kemana-mana. Makanya kata Nabi SAW, kalau maksiat tinggalkan udah semuanya. Karena aslinya ninggalkan maksiat itu nggak susah. Tapi kenapa susah bagi sebagian manusia? Karena sudah masuk lubangnya siapa? Syaitan. Jadi kayaknya kalau nggak berbuat maksiat, kayaknya hidup itu nggak hidup. Kalau nggak ngerokok ini rasanya nggak indah hidup. Itu terjadi ya ikhwah. Kalau nggak narkoba nih kayaknya hidup tuh nggak bisa. Padahal aslinya kalau antum tahu maksiat ini cukup antum duduk, nggak usah ngapa-ngapain, jangan berbuat apapun deh gitu. Itu ternyata sama saja kita nggak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang perlu kita ketahui. Dan ingat tabiat jiwa kita itu, kenapa kita masuk jeratan syaitan? Karena ada dua hal yang ganggu kita. Pertama syaitan tadi yang sudah Anda sampaikan, kedua hawa nafsu.
Makanya Pak, hawa nafsu ini itu lebih dahsyat godaannya dibandingkan syaitan. Lebih besar gangguannya. Disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim ucapan Zulaikha istri Al-Aziz, dan ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Apa kata Zulaikha? Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu manusia selalu memerintahkan yang buruk. Akhirnya syaitan pun belum datang, hawa nafsu dia merintahkan yang apa? Yang buruk. Kalau dia nggak bertakwa jiwanya, atau jiwanya sudah mulai kotor. Makanya apa? Bulan Ramadan syaitan dibelenggu. Masih ada nggak yang mokel siang Ramadan? Mokel nih apa? Mecah gitu. Ada nggak yang mokel siang Ramadan? Jawabannya apa? Ada. Setannya dibelenggu. Yang setannya siapa? Ya diri dia. Yang manusia itu tuh setannya itu, jiwa dia. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yang namanya setan itu minal jinnati wan nas. Setan dalam bentuk jin dan setan dalam bentuk apa? Manusia. Dialah setannya itu. Apalagi kalau ngajak-ngajak kawan. Mau maksiat ngajak-ngajak kawan, itulah setannya dalam wujud apa? Manusia. Makanya disebutkan ada sebuah hadis, syaitanun fi juthman insin. Syaitan tapi dalam bentuk manusia. Itu syaitan. Dan syaitan manusia ini lebih kejam dibandingkan syaitan jin. Kalau syaitan jin, Mbak, antum dapat was-was nih di hati pengen maksiat, antum bisa mengucapkan a'udzubillahi minasyaiton ar-rajim. Enak, Mbak. Coba setan manusia. Bang, merokok yuk. A'udzubillahi minasyaiton ar-rajim. Masih di situ dia. Ayolah Bang, merokok kita sekali aja. A'udzubillahi minasyaiton ar-rajim. Masih di situ. Kok nggak pergi-pergi kau? Apa kata dia? Aku nih setan manusia. Dia dengan terang-terangan yang nggak apa-apa lah, buruk sekali. Insya Allah Allah maha penerima apa? Taubat. Itu setan dah tuh. Antum tahu setan yang godain saudara-saudara Yusuf? Tahu antum? Apa ucapan mereka untuk jadi yang paling ada salah seorang saudara Yusuf mengatakan untuk saudara-saudara yang lain. Dia mengatakan wa'alku, campakkan Yusuf di dalam sebuah apa? Sumur. Jadi ada beberapa opsi. Uqtulu Yusuf, bunuhlah apa? Yusuf. Awit rahuhu ardon yakhlul lakum wajhu abikum. Atau campakkan dia jauh banget, buang dia di sebuah tempat yang sepi sehingga bapak kalian nggak bisa lagi lihat Yusuf. Tapi opsi yang dipilih akhirnya apa? Opsi yang terakhir dipilih, campakkan Yusuf ke dalam sebuah apa? Sumur. Apa kata dia? Dia mengatakan nggak apa-apa, campakkan aja. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Kalau kalian habis binasakan Yusuf, barulah kalian bertobat jadi orang-orang saleh. Nah itu nggak apa-apa narkoba, nggak apa-apa zina, habis itu taubat jadi orang saleh kita. Siapa yang ngomong itu? Syaitan. Oh nggak apa-apa deh maksiat, nanti habis ini wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Nanti kita menjadi orang-orang apa? Saleh. Itu jeratan syaitan itu. Kalau antum ada was-was, nggak apa-apa maksiat deh, nanti habis ini saya bertobat. Setan dah itu. Setan yang apa? Yang membisikkan. Maka jangan sampai kita jadikan syaitan-syaitan ini kita ikuti, bahkan kita jadikan sebagai Tuhan. Na'udzubillah. Dan antum jangan remehkan maksiat. Kecil dia kecil. Tapi disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Hati-hati kalian dari dosa-dosa yang dianggap apa? Kecil. Disebutkan dalam sebuah riwayat, fa innal jibala minal hasa. Karena gunung itu terbentuk dari batu-batu yang apa? Kecil. Lama-lama jadi gunung, bukit. Ada di Jawa itu, Pak Ana lihat. Awalnya itu lumpur tuh keluar dari sawah. Awalnya kecil itu Pak, keluar lumpur. Lama-lama sekarang udah bentuk bukit itu. Antum cek di YouTube Pak, coba. Di tengah-tengah sawah di Jawa. Ada itu, Masya Allah. Udah naik dia bukitnya itu.
Tapi keluar terus lumpur gitu. Awalnya sedikit. Nah, sama dengan dosa. Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Antum jangan menganggap dosa kecil itu suatu hal yang remeh, enggak. Dia itu sekecil-kecilnya dosa bisa dia apa? Besar kalau terus menerus. Orang sekarang banyak nganggap komunikasi yang nggak wajar dengan lawan jenis itu biasa. Alah, nggak usah deh larang-larang, gini doang kok nggak boleh. Bahasa orang-orang kota, lebay amat lu gitu. Itu bahasa orang apa? Kota, nggak usah lah gitu-gitu amat. Tapi Pak, betapa banyak satu instansi, mau dia pemerintahan kah, mau dia swasta kah, awalnya perzinaan, perselingkuhan itu ketika dia satu kantor. Dan ini banyak loh Pak ya. Dan antum Pak, bacalah di Google, instansi-instansi itu banyak perselingkuhan. Wanita yang kerja di situ punya suami, laki-laki kerja di situ punya istri, selingkuh. Gara-gara komunikasi yang dianggap apa? Biasa aja loh, nggak usah berlebihan. Itu awalnya. Makanya kata Nabi SAW, jangan anggap remeh, jangan anggap remeh. Karena kalau sudah ternyata besar dia, itu akan menjadi dosa apa? Dosa besar. Dan susah dikasih tahu orang-orang udah kayak gitu Pak. Apa kata Allah? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah yang ar-ran ini yang nutupi hati kita atas apa yang mereka perbuat. Akhirnya dinasihatin tuh susah. Istilah kita tuh bebal. Dikasih tahu tuh payahnya minta ampun. Sekali dikasih tahu nggak nerima, payah pokoknya. Antum mau nasihatin ini orang susah. Kenapa? Karena masih ada apa? Ar-ran. Antum nasihatin orang soleh dengan nasihat orang fajir itu beda banget. Susah untuk nasihatin orang apa? Orang yang betul-betul banyak maksiatnya. Maka yang perlu kita ketahui, jangan masuk langkah-langkah syaitan. Dan kemudian yang kedua, yang antum harus tahu Pak, agar antum tidak masuk jeratan syaitan, antum ingat, jeratan syaitan itu nggak akan buat antum kaya. Antum tanyakanlah Pak, kaya pun cuman nominal doang, cuman jabatan doang, ujung-ujungnya habis. Orang pengedar narkoba, apakah dia jadi kaya? Pun kalau kaya, lihat ujungnya sekarang, di penjara, dihinakan masyarakat, dapat sanksi sosial dan sanksi dari Allah Azza wa Jalla. Antum jangan ngira Pak, mereka ini hidupnya lapang, nampaknya iya, kepala mereka pening gitu. Itu masuk apa? Jeratan syaitan. Mereka pengen cepet kaya, riba. Orang yang hidupnya dengan riba, ya ikhwah, jangan antum kira hidup mereka tuh lapang. Enggak. Ana ini Pak sudah banyak berinteraksi dengan para ikhwah-ikhwah yang dahulunya hidupnya di bank ribawi. Hidup mereka ini susah, hidup mereka ini payah. Nampaknya jabatan mereka apa? Tinggi. Nampaknya nominal mereka tuh besar gajinya, tapi ternyata faktanya mereka sulit sekali untuk apa? Mencari maisha. Anda ambil contoh, ada salah seorang kepala cabang bank ribawi. Ini jeratan syaitan ini. Susah dinasihatin karena udah masuk lubang itu. Susah dinasihatin, dan bahkan dia ini aslinya itu udah kenal sunnah, udah mulai awal-awal hijrah gitu. Dia ceritakan, Ustaz, wallahil azim, kata dia, ana ini kepala cabang bank ribawi konvensional. Ana ini jabatannya tinggi, gajian itu juga besar, kata dia. Tapi Ustaz, duit ana itu udah kayak duit gaib aja, katanya. Habis aja. Dan bahkan tiap bulan anak-anak itu selalu masuk rumah sakit. Ganti-gantian itu. Imma yang A, imma yang B, imma yang C, ganti-gantian aja. Dan ana sulit banget untuk nabung, katanya. Sedekah ini payah, susah, kata dia. Bahkan mau ibadah umrohnya, haji ini berat bagiannya. Padahal gajinya apa? Besar. Antum jangan ngira mereka banyak fulus, jabatan tinggi, rezeki mereka lancar, enggak. Makanya hadis Nabi SAW mengatakan, innar rajula la yuhramur rizq. Sesungguhnya seorang itu akan dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala dari rezeki yang berkah, bidzambi yusibuhu. Sebabnya karena dosa yang dikerjakan. Akhirnya enggak berkah sama sekali. Dan antum tahu sampai apa kata dia? Dia mengatakan, Ustaz, anak ini mulai nonton TV sunnah, katanya. Roja TV ada nonton, semua yang anak tonton. Tapi Ustaz, ada satu ustaz yang paling benci anak tonton.
Semua ustaz ana nonton, kecuali Ustaz Erwandi. Kalau udah Ustaz Erwandi ana matikan TV. Karena belum apa-apa sikit-sikit bahasnya apa? Riba. Itu setan itu. Aslinya dia udah mau kenal sunnah kan, tapi masih ada kebencian. Kalau yang dibahas tentang masalah maksiat dia yang dikerjakan riba, susah, Pak. Makanya orang-orang nih kalau masih masuk dalam jeratan syaitan, cobalah, Pak. Ada satu dosa spesifik yang dia masih kerjakan, dia nggak senang disinggung itu. Cobalah, Pak. Orang yang udah mau ngaji itu ya, terbahas si rokok, dia masih ngerokok. Ustaz, jangan bahas rokok lah. Gitu kan? Itu dia akan berat banget bagi diri dia. Itu jeratan syaitan. Nah, termasuk ini ikhwah, masya Allah. Sampai kata dia, Ustaz, sampai terakhir anak itu sakit di bagian tenggorokan ini, kata dia. Anak terpaksa harus operasi. Dan operasi itu terpaksa anak harus jual mobil anak. Anak wajib jual mobil untuk apa? Untuk menjalankan operasi ini. Di situ anak tahu Allah masih sayang dengan anak agar anak tinggalkan pekerjaan ini. Akhirnya anak bisa ngajukan resign. Allah mudahkan karena anak kena apa? Penyakit. Dimudahkan akhirnya anak bisa resign, kata dia. Ustaz, sejak anak lakukan ini operasi, anak jalankan operasi ini, Allah sembuhkan anak. Anak nggak pernah sakit lagi. Anak udah resign. Anak kerja di sebuah pondok pesantren, gajinya nggak seberapa dari pekerjaan anak yang lama, kata dia. Tapi Ustaz, berkah. Anak masih bisa nabung untuk ibadah berikutnya. Insya Allah. Dulu nggak pernah tertabung, habis aja itu duit. Berkah, masya Allah, Pak. Dan di situ anak baru tahu ternyata memang jeratan syaitan itu yang membuat orang miskin. Tanyakanlah, Pak, mereka itu susah. Bahkan mereka yang kartel narkobanya, Pak, hidup mereka tuh payah, Pak. Harus bunuh A, bunuh B, bunuh C. Terikat dengan apa? Orang-orang kotor di situ. Dan bahkan mereka ini, Pak, akan terus haus. Terus apa? Haus. Bahkan dulu sempat viral kan tahun-tahun 90-an lah, ada salah satu penyanyi Meksiko yang dia itu bahas kartel apa? Narkoba. Antum tahu yang paling kejam itu orang-orang narkoba orang mana? Meksiko. Ada saudari dia itu diperkosa, dihabiskan nyawanya. Akhirnya dia ungkapkan dengan lagu-lagu dia. Tahun 92, 93. Ini cuma cerita aja, Pak. Belum tahu. Dihabisin dia. Padahal ini sama-sama maksiat. Musik maksiat. Narkoba juga apa? Maksiat. Tapi dia deklarasikan untuk anti kartel itu dengan cara itu. Dibunuh, Pak. Karena mereka nggak mau dunia mereka tuh habis. Gampang banget mereka ini emosian. Antum, Pak, orang-orang yang udah kena jeratan syaitan mudah emosi. Tengok aja orang yang hobi maksiat, Pak, narkotikanya, zinanya, tengoklah istrinya di KDRT terus, kekerasan dalam rumah apa? Tangga, emosian. Ini udah masuk jeratan syaitan. Makanya tanyakan, Pak, ummahat, kondisi suami mereka sebelum ngaji sama setelah ngaji. Biasanya kalau udah ngaji lebih apa? Kalem. Lebih kalem. Karena jeratan syaitan tuh satu persatu udah mulai apa? Lepas. Akhirnya lebih kalem, emosinya lebih bisa ditahan dan sebagainya. Coba belum ngaji, waduh, istri pun bisa dibabit sama dia, bisa ditampar sama dia. Udah jadi kayak samsak aja istri itu di rumahnya. Kenapa? Karena saking udah masuk apa jeratan syaitan. Kalau dinasihati oleh semua orang nggak akan bisa. Makanya anak ingatkan, Pak, tidak ada sejarahnya maksiat jeratan syaitan itu membuat antum kaya. Jangan antum berharap dengan cara minjem uang dari bank dengan cara riba antum jadi kaya. Enggak, Pak. Percayalah sama anak, akan terus susah hidup antum. Jangan antum kira judi itu bisa buat antum kaya. Enggak, Pak. Wallahi hidup akan semakin apa? Susah. Percayalah sama anak. Mau apapun yang antum coba, hadis Nabi SAW ini ingat, itu yang membuat orang itu jadi miskin. Makanya, Pak, maksiat apapun kalau tersebar di sebuah tempat negara Islam loh ya, pasti miskin. Tapi kalau negara Islam yang dijaga agamanya, ibadahnya, insya Allah akan makmurkan. Contoh, antum buka di Google sekarang, Pak, negara-negara terkaya di dunia.
rata-rata yang keluar itu negara-negara Islam. Walaupun negara kufar juga sama. Tapi kan aslinya Pak, kehidupan kekayaan yang Allah kasih untuk muslimin itu bukan di dunia, tapi di mana? Akhirat. Tapi Allah jadikan makmur mereka di dunia. Sebelum di mana? Akhirat. Kenapa? Karena maksiat-maksiat ini itu nggak dikerjakan oleh mereka, dihalangi oleh mereka. Nggak usah jauh-jauh Pak. Antum buka sekarang rata-rata yang keluar tuh Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudinya, kemudian Bahrainnya, Omannya. Ini negara-negara yang tingkat kriminalitasnya itu jarang banget. Antum letakkan aja Pak motor di sana, kuncinya nggak usah diambil, insya Allah aman. Katanya di sini juga aman ya Pak ya? Iya, masya Allah. Tapi jangan pula antum gitu Pak. Antum nggak bertawakal namanya. Di zaman Nabi begal tuh jarang, pencurian tuh jarang, karena mereka mencuri langsung potong apa? Tangan. Tapi Nabi tetap nasihatkan para sahabatnya untuk ikhtiar. Apa kata Nabi? Ekilha, kalau engkau mau parkirkan onta, ekilha, ikat, betul-betul ikat, pastikan ikat. Wa tawakkal 'ala Allah. Kemudian bertawakal kepada siapa? Allah. Jangan antum biarkan kunci di situ. Pak, hilang bingung kita. Kenapa? Di sini nggak ada potong tangan, tapi insya Allah di sini katanya aman gitu ya. Tapi antum tahu Pak, masya Allah, di negara-negara Saudinya, bahkan ada salah satu ustadz dari Malaysia. Beliau cerita, beliau ini hobi juga motoran, touring. Jadi beliau tuh punya motor tuh BMW gitu, motornya BMW. Ketika beliau udah adzan nih, sholat, mereka parkirkan motor-motor mereka ini motor-motor besar semua, BMW semua dan sebagainya. Mereka parkir, kunci di situ, sholat mereka, nggak pernah hilang. Coba di tempat anak, jangankan motor BMW, Astrea pun hilang, dikunci pula, dikunci bisa dibobol sama mereka. Allah, ini Pak, Allah makmurkan mereka, Allah kayakan ekonomi mereka karena mereka jalankan syariat Islam. Perzinaan jarang. Kalau di kita nih Pak, banyak perzinaan, kemungkaran dan sebagainya, akhirnya susah ekonomi kita maju. Tapi kalau kemungkaran-kemungkaran ini dibasmi, jeratan-jeratan syaitan dibasmi, Allah makmurkan. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalau seandainya penduduk sebuah kampung, Allah enggak katakan kota, kampung mereka ini, kalau mereka beriman pertama, yang kedua bertakwa, mereka kerjakan ibadahnya, mereka tinggalkan maksiatnya, nggak ada jeratan syaitan di situ. Apa kata Allah? La fatahna alaihim barakatim minas sama. Allah bukakan keberkahan dari mana? Langit, wal ard, dan di bumi. Antum tahu Mekah nih Pak, Mekah nih dulunya tanah tandus, kampung. Antum jangan ngira nih Mekah nih kota. Mekah itu ummul qura, induk apa? Kampung-kampung. Jadi Mekah itu kota, Mekah itu kampung, Madinah itu kota. Ternyata Mekah sekarang jadi pusat dunia. Sebabnya ketakwaan mereka kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah makmurkan semua Pak. Antum cek aja, nggak usah jauh-jauh Pak, negara jiran saja, Brunei Darussalam, Malaysianya, itu tingkat maksiatnya itu nggak banyak. Akhirnya Allah makmurkan. Apalagi Brunei, antum nggak akan bisa jalan laki-laki perempuan bergandengan tangan di depan publik, nggak bisa. Mereka cerita sendiri itu dilarang. Ini salah satu saudara kita di sana bercerita, nggak bisa Ustaz, itu dilarang oleh mereka. Coba deh kita, masya Allah Pak, jangankan siang, malam pun udah nggak tahu lagi kemana. Nah kalau sini anda nggak tahu, nggak ngerti anda di sini. Kalau zaman dulu kita kan, zaman mbah-mbah kita, kalau ada putri-putri mereka dijemput laki-laki di malam hari Pak, habis ini anaknya. Kenapa? Pasti marah bapaknya. Kalau sekarang, nak keluarlah kau. Nah, masa nggak pacaran kan gitu kan? Pacaran udah. Ini zaman kita sekarang. Makanya Pak susah makmurnya. Susah apa? Makmurnya. Hidupnya kayaknya penat banget, sempit banget. Zaman dahulu Pak, berkah itu ada. Ekonomi dulu nggak kayak kita mungkin nominalnya ya, nggak usah jauh-jauh Pak. Zaman dahulu, zaman penjajahan, hidup tuh mungkin agak susah dan sebagainya kan kayak gitu. Ada kekangan dari barat dan sebagainya. Cuman mereka anak banyak hidup, istri mereka banyak. Kita istri cuman satu, anak cuman dua, hidup pening.
Nggak ada keberkahan Pak di situ. Nggak ada apa? Keberkahan. Mbah-mbah kita Pak, itu istri itu bisa 3, bisa 4. Anaknya bisa banyak. Abah ana itu bersaudara itu sampai 13 orang afwan. Umi ana 8 orang. Kita sekarang dibodoh-bodohin. Cukup keluarga berencana 2 anak. Antum silahkan KB Pak, tapi keluarga besar. KB keluarga apa? Besar. Kalau antum berkah yakin cukup Pak. Cuman kita ini udah masuk jeratannya syaitan. Akhirnya kita ini nggak Allah berkahi. Gaji kita besar, lebih besar daripada mbah-mbah kita. Bukan nominalnya loh ya. Kalau nominalnya mungkin iyalah lebih besar, tapi nilainya pun tetap lebih besar. Karena zaman dahulu Pak, gaji kecil pun nominalnya, tapi nilainya besar. Dulu kan antum mungkin 500 tuh udah bisa beli bakso kali ya. Anda nggak ngerti Pak. Sekarang beli bakso berapa harganya? Anda nggak tahu berapa ribu ya? 15.000. Dulu 500 rupiah. Nominal ya lebih besar, tapi nilainya lebih apa? Jatuh. Anggaplah mbah-mbah kita dulu Pak, pendapatan mereka nilainya bukan nominal ya, nilainya pun lebih di bawah kita. Karena hidup mereka itu agak-agak susah gitu ya. Tapi Allah jadikan keberkahan. Kenapa? Ketakwaan mereka lah yang membawa berkah itu. Jadi jeratan-jeratan syaitan, antum harus ingat kaidahnya, jeratan syaitan sama dengan kemiskinan. Jeratan syaitan sama dengan apa? Kemiskinan. Maksiat pasti membawa kemiskinan. Jadi jangan sekali-kali untuk nyicipin apa? Maksiat. Gak usah jauh-jauh Pak. Gini deh. Antum tahu 1 bungkus rokok itu berapa harganya? Anda nggak tahu Pak? Afwan Pak, yang antum mantannya lah 20.000 ya? 30 ya? 30.000 taib. 30.000 1 bungkus ya, 30.000 1 bungkus. Antum biasanya dulu 1 hari ngerokok itu berapa bungkus? 1 aja? 2 ya? Taib. 30.000 kali 2 jadi total berapa? 60.000. 60.000 kali 30 hari berapa? 1.800.000. 1.800.000 Pak. Antum bisa ngidupin anak yatim. Antum bisa buat anak baru gitu loh. Untuk ngidupin beli pampers, ya kan? Beli makan. Bisa kita tuh Pak, 1.800.000. Cuman sebab Pak, kalau antum sedekah, nafkah antum dari Allah Azza wa Jalla ditambahkan lagi oleh Allah. Sedekah antum ditambahkan lagi oleh Allah. Tapi kalau ngerokok Pak, nggak akan ditambah oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya jeratan syaitan ini udah pasti Pak. Antum tanyakan mereka mantan-mantan perokok Pak. Sampai ada salah satu kesaksian yang sampai dilubangin ini Pak. Itu cukup bagi kita. Sebenarnya untuk tinggalkan apa? Maksiat itu. Berat Pak bagi kita. Kasihan. Wallah kasihan keluarga kita Pak. Kita gimana mau bimbing kalau ternyata kita nggak bisa membedakan bainal haqqi wal batil. Jeratan syaitan udah jelas bagi kita, tapi masih diikuti. Gimana kita mau bimbing keluarga kita? Gini Pak. Anak ambil permisalan nyata saja deh. Gini. Di zaman Nabi itu pernah dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 hal. Nabi diajukan yang pertama susu, yang kedua apa? Khamr. Nabi pilih mana? Di zaman jahiliyah semuanya pilih khamr. Tapi Nabi SAW karena fitrahnya masih lurus, akalnya sempurna, Nabi pilih apa? Susu. Ketika Nabi pilih susu, apa jawaban Jibril? Law ikhtartal khamra ghawat ummatuk. Kalau ternyata engkau tadi milih khamar, orang yang engkau bimbing umat engkau pasti binasa. Terbukti Pak. Sekarang antum kasihlah mereka-mereka yang rokok. 1 rokok, 1 beras. Mereka pilih rokok atau beras? Kok diam antum? Bahkan Pak, sebagian orang perokok mereka mengatakan nggak apa-apa, nggak makan, sing penting ngudut gitu. Nggak apa-apa, nggak makan, yang penting apa? Ngudut gitu kata mereka. Nggak apa-apa. Tip. Akhirnya yang penting siapa? Istrinya. Yang penting siapa? Anak-anaknya. Kasihan dikorbankan Pak. Sama kalau Nabi pilih khamar, yang dikorbankan tuh umatnya. Tapi Nabi lurus fitrahnya. Nah mereka ini Pak masuk dalam jeratan syaitan. Mereka lebih milih apa? Rokoknya, na'udzubillah. Inilah yang akhirnya membuat mereka ini nggak bisa lepas dari situ.
fitrahnya pun udah mulai bergeser. Udah mulai apa? Bergeser. Nah inilah yang akhirnya membuat rezeki kita tuh nggak lancar. Jadi Pak, sekarang antum tekadkan, daripada 1.800.000 habis, ana mau sedekah. Ana bakal meninggal, ajal ana mau datang, ana akan sedekah, ana bangun masjid. Ana sedekah mau fakir miskin, ana mau traktir kawan-kawan makan. Itu Pak, antum sudah programkan. Ganti Pak. Dosa-dosa yang lama antum ganti. Ana yakin rezeki kita Pak pasti akan bertambah. Karena rezeki kita kalau kita sedekahkan, antum nggak usah, jangan takut apa berkurang harta. Nabi katakan mana qasat sadaqatun min mal. Harta kita nggak akan berkurang ketika kita keluarkan tuh apa? Sedekah. Tapi kalau untuk maksiat pasti apa? Berkurang. Dan bahkan bukan cuma nggak berkurang, Allah tambahkan lagi. Allah apa? Tambahkan lagi. Karena nggak mungkin lah Pak. Dalam ayat Al-Quran jelas banget nih ayatnya. Allah firmankan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang bersedekah dengan cara apa? Yuqridullah, minjamkan untuk Allah. Allah nggak katakan barang siapa yang memberi untuk Allah, nggak. Allah nggak mau itu. Yang Allah katakan barang siapa yang minjamkan untuk siapa? Untuk Allah. Pak, kalau ana minjem buku dari antum, wajib nggak ana balikkan? Wajib. Paham? Berarti di sini Pak, kalau kita minjamkan untuk Allah, Allah balikkan nggak? Allah balikkan lah. Dan ternyata Allah bukan cuma balikkan. Apa kata Allah? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu at'afan katsira. Allah akan balikkan dengan kondisi at'af, berkali-kali lipat, katsira, dengan lipat ganda yang sangat banyak. Kalau ana minjem 1 juta dari antum, ana wajib balikkan 2 juta. Halal atau haram? Haram, karena itu hukumnya apa? Riba. Tapi itu nggak berlaku bagi Allah. Karena apa? Allah tuh punya segalanya. Antum minta sampai 10 juta pun dikembalikan oleh Allah. Antum nih kasih 1 juta, Allah balikkan 700 kali lipat. Berarti berapa? 700 juta. Nggak miskin Allah Azza wa Jal. Nggak akan berkurang sedikit pun, nggak akan berkurang volumenya itu. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah balikkan 700 kali lipat. Bertambah kita. Kalaupun Allah nggak balikkan di dunia, Allah balikkan di mana? Akhirat. Tenang antum Pak. Minimal hidup kita nggak akan susah. Antum ceklah Pak, mereka-mereka pewakaf, hobi sedekah, hidup mereka tuh insya Allah ana yakin sampai meninggal mereka Allah cukupkan. Ana pernah ngomong sama ikhwah, antum tahu kalau Pak Fulan ini terus wakaf masjid, wakaf Quran, wakaf bangunan pondok kita, tengoklah, ana yakinnya beliau nggak akan susah hidupnya sampai meninggal. Allah cukupkan. Sampai detik ini Pak, Allah mudahkan usaha terus ngalir dari kecil awalnya. Makanya Pak, nggak ada kaidahnya orang ngasih hidupnya susah. Pun kalau nampaknya nominalnya itu berkurang, itu nampaknya. Tapi keberkahan itu akan terus Allah apa? Allah kasih. Makanya keluarlah kita dari jeratan syaitan, insya Allah Allah akan memudahkan apa? Rezeki kita. Nah, wallahu alam bissawab. Baik, kemudian yang perlu kita ketahui, bagaimana benteng pertahanan diri kita untuk nggak masuk langkah-langkah apa? Syaitan. Perisai yang paling kuat kata para ulama adalah dengan cara talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i. Makanya Pak, usahakan antum sering-seringlah kajian. Itu akhirnya antum tahu mana hal, mana haram, mana hak, mana batil. Kapan kebatilan antum tinggalkan. Kalau seseorang hobi untuk nuntut ilmu, itu tanda Allah inginkan kebaikan untuk dia. Kalau Allah sudah ingin kebaikan untuk dia, Allah akan jaga itu. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi kita SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang menginginkan kebaikan, barang siapa yang Allah ingin kebaikan dalam jiwa seorang, Allah akan jadikan dia ini faqih dalam urusan apa? Agama. Pak, antum tahu kalau orang udah dicintai oleh Allah, Allah akan jaga betul. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, fa idza ahbabtu, kalau aku sudah cinta dengan seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan jaga pendengaran telinga dia sehingga nggak suka dengarkan maksiat.
ghibahnya, namimahnya, musiknya. Tapi ternyata masih banyak masyarakat kita hobi dengan ghibah. Pak, hobi banget kepo masalah rumah tangga orang. Gak usah jauh-jauh deh. Infotainment sampai sekarang masih untung atau udah bangkrut? Masih untung. Bahkan channel-channel TV ini kalau nggak infotainment bangkrut mereka. Karena masyarakat kita masih hobi apa? Dengerin maksiat, nggak dijaga oleh Allah. Tandanya kalau orang masih hobi nonton infotainment, tengoklah. Itu tanda Allah tuh nggak senang dengan dia. Allah nggak ridhoi. Itu harus kita perhatikan. Musik. Betapa banyak orang masih dengerin apa? Musik. Kalau dengar Quran, payahnya minta ampun. Pak, konser tegak dia berjam-jam bisa dia tahan. Konser itu berapa lama, Pak? Anda nggak tahu? Sejam lebih? Hah? Nggak tahu ya. Oh, di sini nggak ada konser ya? Pelosok sini kan? Iya juga, salah nanyanya. Insya Allah iya. Anda nggak tahu, Pak, konser itu berapa lama? Anggaplah sejam. Itu dia tahan tuh tegak itu, Pak. Tapi tengoklah tarawih. Request dia dengan imam, Ustadz, jangan panjang-panjang Ustadz. Juz amma aja. Padahal tarawih itu nggak semua tegak. Ada sujudnya kan? Ada duduk di antara dua sujud. Coba orang-orang konser, Pak, 2 jam pun bisa dia. Tanyakan mereka tuh, Pak, 2 jam, mau 3 jam, sampai jingkrak mereka. Jingkrak nih, Pak. Antum tahu olahraga HIIT itu? Olahraga yang loncat-loncat itu, Pak, Masya Allah. Itu kan kalau antum mau mengeluarkan kalori yang banyak itu, cukup 15 menit 300 kalori itu keluar itu. Itu kan karena dia intens gitu kan, apa, olahraga yang intens, loncat sini, jantung kita memang betul-betul dipacu sama dia kan. Itu jingkrak tuh, Pak, capek itu, Pak. Tapi bagi mereka 2 jam jingkrak pun nggak ada masalah. Yang penting musik, kata mereka. Jadi akhirnya, Pak, mereka yang seperti ini itu nggak dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi orang-orang beriman, coba Nabi ini, Pak, bisa tahan tegak lama dengan Qur'annya. Kenapa? Hobi dengarkan Al-Quran. Allah jaga. Antum tahu sholat malam Nabi SAW pernah diceritakan oleh Hudzaifah. Oleh siapa? Hudzaifah bercerita, Masya Allah, Shallaitu ma'an Nabi SAW dzata lailah. Aku pernah sholat malam bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faftataha al-Baqarah. Beliau buka pertama kali dengan surah Al-Baqarah sampai ke ayat yang ke-100. Apa kata Hudzaifah? Yarka' biha. Insyaallah nampaknya ini Nabi akan rukuk di ayat yang ke-100. Ternyata lanjut sampai akhirnya ayat ke-200. Apa kata Hudzaifah? Yarka' biha. Insyaallah akan rukuk di ayat yang keberapa? 200. Ternyata lanjut lagi sampai terakhir surat Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, sampai ada yang terakhir. Apa kata Hudzaifah? Yarka' biha. Mudah-mudahan Nabi di rakaat ini akan ruku. Wih, Masya Allah, Pak, lanjut lagi. Langsung loncat, bukan Ali Imran, langsung loncat ke mana? Surat An-Nisa. Sampai selesai. Masya Allah, selesai An-Nisa, lanjut lagi. Balik ke surat apa? Ali Imran. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Berapa juz? 5 juz. 1 rakaat. Wajar nggak kaki Nabi bengkak-bengkak? Wajar. Pak, antum tarawih, imam 11 rakaat 1 juz saja ngamuk kita. 1 juz 11 rakaat. Nabi 1 rakaat 5 juz. Hudzaifah ini sampai disebutkan apa? Irta'adat faraisuhu. Betisnya Ibn Abbas tuh getar. Saking lamanya sholat malam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa Nabi sampai berjam-jam itu bisa tegak lama? Jawabannya karena Nabi nggak terjerat oleh jeratan siapa? Syaitan. Dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Coba kita, Pak, nggak bisa kayak gitu. Kita kalau imamnya Allahu Akbar, tarawih ini alif lam mim, batal, cari masjid lain. Cari masjid yang juznya berapa? Juz 30. Kalau udah alif lam mim ini udah bergetar gitu nih. Kalau biasanya di situ tuh, Pak, biasanya itu khusus untuk para santri biasanya.
Nah di tempat kami Pak itu 1 juz. Sekarang tuh dibuat setengah juz gitu karena melihat jamaah juga masuk di situ, kita ringankan gitu. Tapi ternyata nggak semua orang itu memang hobi untuk semangat. Tapi kalau ternyata Allah udah cinta, ini telinga nih Pak, bisa betah kita dengan hal-hal ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa basarahu alladhi yubsiru bih. Kalau orang udah Allah cintai, ini jauh dari jeratan-jeratan syaitan. Aku yang akan jaga pandangan mata dia. Makanya Pak, kalau orang udah dicintai oleh Allah, Allah akan mudahkan dia ini untuk nundukkan apa? Pandangan. Antum jangan ngira Pak, dampak pandangan ini tuh remeh, besar Pak. Kalau orang udah susah ghadul basar, payah ngafal Quran. Makanya Pak, coba antum lihat perbedaan antara santri dengan kita yang masih awam. Lebih mudah yang ngafal Quran santri atau orang awam ya? Santri. Kenapa Pak? Santri di sini nengoknya tembok doang sama sawit. Coba antum di luar Pak, yang antum tengok itu wanita-wanita setengah betis bahkan setengah paha. Imam Syafi'i itu dampaknya besar, nggak sengaja, bukan sengaja, nggak sengaja lihat maksiat. Apa yang dilihat oleh Imam Syafi'i itu tersingkap betis salah seorang wanita, tersingkap apa? Betis salah seorang wanita, nggak sengaja. Akhirnya kacau hafal Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i yang kuat hafalannya. Apa kata Imam Syafi'i? Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhdahu asin. Aku pernah ngeluh kepada Imam Waqi' guru saya tentang buruknya hafalan saya. Maka beliau kabarkan bahwasanya ilmu itu adalah apa? Cahaya. Beliau nasihatkan, beliau kasih arahan untuk meninggalkan maksiat. Dan beliau kabarkan bahwasanya ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah enggak akan dikasih untuk orang yang apa? Maksiat. Itu Imam Syafi'i lupa hafalannya. Wajar Pak kita ngafal juz 30 hilang 30 juz. Yang kita hafal juz berapa? 30, hilang 30 juz, nggak nempel sama sekali. Buktinya sampai 40 tahun pun yang dihafal masih 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, sama kul a'udzu birabbin nas. Enggak satu kul lagi. Kul ya ayyuhal kafirun, itu pun bolak-balik. Lakum dinukum waliyadinnya enggak kebaca-baca. Gara-gara apa? Salah aja. Ini Pak nunjukkan kacaunya hafalan kita. Jadi antum jangan nganggap remeh Pak. Kalau antum masih dalam jeratannya syaitan, tengoklah hafalan antum tuh susah nyantol. Susah apa? Susah nyantol. Itu dampak besar jeratan syaitan. Dijauhkan oleh syaitan. Terus apa? Kuntu samahu alladhi kuntu basara alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Dan aku akan jaga tangannya dari tindakan maksiat, enggak pernah nyentuh yang haram. Aku akan jaga kakinya, enggak akan melangkahkan kepada yang haram. Wala in ista'adani la u'idannahu. Kalau dia minta perlindungan dari maksiat, aku akan jaga dia. Ini Pak janji Allah. Makanya Yusuf mudah banget jauh menghindar dari jeratan zina yang digoda oleh Zulaikha dan juga syaitan. Dengan ucapan satu kalimat aja. Ma'adzallah. Aku berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Innahu Rabbi. Sesungguhnya dia adalah Rabb saya. Ahsana mathwaya. Yang telah ngasih kepada saya tempat yang terbaik. Yang awalnya sumur, Allah pindahkan Yusuf dari sumur ke mana? Qasar, kepada istana. Itu Allah. Ma'adzallah. Gak akan mungkin aku mau bermaksiat, berkhianat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah lindungi. Padahal Pak, sebenarnya Zulaikha itu, antum tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, zatu jamalin wa mansibin, wanita yang punya kecantikan yang masya Allah. Yang kedua, kedudukannya tinggi Pak. Aslinya kalau wanita punya kedudukan, dia itu gampang untuk ngelola manusia. Inti jangan ngomong inti ya, aneh kasih fulus, diem, uang tutup mulut. Zulaikha bisa aja kayak gitu Pak. Ini bahaya wanita-wanita punya jabatan, hati-hati itu. Wanita-wanita punya jabatan itu inna kaidakunna azim, tipu daya mereka tuh besar. Bisa dia bayar. Aslinya dia bisa bayar untuk apa? Orang-orang di Qasar itu. Engkau jangan bicara aku kasih fulus. Engkau jangan bicara aku kasih fulus. Engkau jangan bicara aku kasih fulus. Cantik pula Pak. Aslinya aman-aman aja kan kayak gitu kan, secara duniawi. Tapi Yusuf gampang untuk keluar dari jeratan syaitan.
Kenapa? Ucapan ma'adallah. Aku berlindung kepada siapa? Allah SWT. Ucapan ini Allah firmankan dalam hadis qudsi. Wala ini sa'adani la'u'idannahu. Kalau dia minta perlindungan, maka aku akan lindungi dia. Jadi Pak, jeratan syaitan itu gampang untuk kita hindarkan kalau kita dicintai oleh siapa? Allah SWT. Jadi pertama Pak, ana mau nasihatkan untuk diri ana pribadi, antum semua, jangan kita ini menjadi hamba Allah yang dibenci. Gak akan bisa keluar dari maksiat. Gak akan bisa. Itu cuma angan-angan doang. Jadilah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah Pak, maksiat ini itu yang membuat akal manusia itu rusak. Dia itu istilahnya butuh di brain hacking dulu. Jadi otak itu udah reset sistem pabrik lagi gitu loh Pak. Karena orang kalau udah maksiat Pak, udah rusak fitrahnya, akalnya. Tadi yang anda sampaikan, sampai rokok pun dia nggak bisa bedakan. Yang kedua, antum tahu, Nabi pernah kedatangan oleh salah seorang sahabat laki-laki. Dia mengatakan, ya Rasulullah, idzanni bizina. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, izinkan saya untuk berzina. Kenapa, Pak? Karena dia udah nggak bisa lagi lawan syahwat dia. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dengar itu, Pak, Nabi ini reset lagi nih akal dia, otak dia udah mulai rusak. Akhirnya Nabi pakai logika. Nabi nggak pakai ayat Quran wala taqrabuz zina. Nabi nggak pakai hadis, enggak, Pak. Hadis Nabi SAW yang diucapkan itu pakai logika. Nabi SAW tuh mau reset lagi nih fitrahnya dia, akalnya yang udah rusak. Apa kata Nabi SAW? Ata'adzanhu li atardahu li ummik. Engkau berzina. Kau mau berzina? Atardahu li ummik. Syaratnya ibu engkau dizinain ya. Marah dia. La ya Rasulullah. Enggak ya Rasulullah. Nabi ngomong kedua. Atardahu li banatik. Kau mau zina? Engkau ridho? Putri kau dizinain? La ya Rasulullah. Enggak ya Rasulullah. Atardahu li ukhtik. Engkau berzina, setelahnya saudari engkau dizinain. Engkau ridho? La ya Rasulullah. Engkau berzina, setelahnya bibi engkau dizinain. Engkau ridho? Enggak ridho ya Rasulullah. Kalau begitu jangan berzina. Akhirnya apa kata dia? Radit. Aku ridho dengan keputusan engkau. Nabi tarik badannya, bajunya. Nabi pegang apa? Jantungnya. Apa kata Nabi SAW doanya? Allahumma ahsin farjahu waghfir dzambahu wa tahhir qalbah. Ya Allah, sucikanlah hati dia, ampunkanlah dosa-dosa dia, dan lindungilah kemaluan dia. Sejak itu kata sahabat tersebut, aku nggak pernah terpikir untuk berzina. Pak, memang orang udah rusak akalnya, sebabnya apa? Maksiat. Di brain hacking gitu ya, di reset ulang sudah. Makanya kadang-kadang nih Pak, orang-orang udah kayak gitu Pak, ada brain hackingnya Pak. Makanya ada rehabnya kan, orang narkoba itu direhab itu Pak pakai akal kadang-kadang. Engkau kalau gini-gini gimana? Makanya kadang-kadang orang udah rusak jiwanya itu ada nama itu psikologi. Yang psikisnya rusak itu dibawa mereka ke psikiater yang ngerti kejiwaan. Itu direset lagi tuh Pak. Karena memang maksiat itu awalnya. Makanya kita jaga dengan nuntut ilmu syar'i. Kalau orang udah hobi nuntut ilmu syar'i, kalau orang udah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini udah sejam nih, sampai jam berapa kita ini afwan? Ini udah jam 11. 3. Ada tanya jawab nggak nih? Kalau nggak ada kita materi lagi lanjutkan nih. Nggak ada ya? Nggak usah, ini tinggal 15 menit lagi sampai 11.30. InsyaAllah Subhanahu wa ta'ala kita materi aja InsyaAllah. Terus yang kedua, agar antum nggak kena masuk jeratan syaitan, pilih teman yang soleh. Pilih teman yang apa? Yang soleh. Kenapa Pak? Disebutkan as-sahib sahib, kawan tu narik. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man khalil. Seseorang itu berada di atas perangai kawannya, maka lihat kepada siapa berkawan. Percayalah sama ana, Mbak, antum jangan pede banget mewarnai. Bisa jadi kita yang diwarnai. Antum tahu ada salah seorang laki-laki ahlul hadis. Ana ulangi, ahlul hadis. Dia
menikahi wanita kharijiyah. Wanita apa? Kharijiyah. Punya pemahaman khawarij, yang suka menentang pemerintahan, yang suka melawan pemerintahan, mengangkat senjata untuk pemerintahan dan sebagainya. Khawarij. Diingatkan, engkau jangan nikah ini wanita, karena dia akan apa? Takutnya akan mewarnai engkau. Apa kan kata al-hadis? Dia mengatakan tidak. La'alli arudduha kama kanat. Aku bisa kembalikan dia sebagaimana awalnya. Dengan pedenya dia merasa mewarnai, fasara kharijiyan. Bukan wanitanya yang kembali kepada ahlu sunnah wal jamaah, ternyata dia yang terbawa pemikiran apa? Khawarij. Tergantung kawan. Antum jangan ngira nih, antum tahu istri itu akalnya setengah atau sempurna akalnya? Setengah. Tapi karena kita 24 jam bersama istri, betapa banyak laki-laki yang sempurna akalnya, rusak pola pikirnya. Makanya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhhab lil hubbi ar-rajul al-hazim min ihdakun." Aku enggak pernah melihat wanita yang lemah akalnya dan juga lemah agamanya. Ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bisa merusak, menghilangkan akal laki-laki yang sempurna dari kalian. Ustadz pun bisa rusak polanya gara-gara istrinya. Ini waqi' ya ikhwah, waqi'. Hatta zaman kita sekarang. Laki-laki manhajnya, metodenya dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla bisa rusak, sebabnya siapa? Istri. Hati-hati. Makanya sahib, kawan itu apa? Narik. Makanya kita nggak boleh nikah itu dengan sembarang wanita. Cari yang akhlaknya apa kata Nabi? Bagus, fadfar bidzatid din. Pastikan agama itu betul baik. Taribat yadak, engkau akan beruntung. Kebalikannya, kalau kita ngasal nih, habis Pak kita. Pola pikir kita yang bisa berubah. Banyak orang-orang ngambil semisal nih duit warga, masyarakat, dan bahkan korupsinya, sebabnya yang nganjurkan siapa? Istri. Rusak Pak. Makanya jangan sampai kita nganggap ini sesuatu hal yang remeh. Enggak. Sahib. Kawan kita nih Pak, kalau antum mau jauh dari jeratan-jeratan syaitan, maksiatnya, kalau di kota tuh kelabing malamnya dengan segala maksiatnya, antum cari kawan-kawan yang baik. Dan antum kalau mau tahu kawan yang baik itu dijumpai di mana? Masjid. Sudah masjid nih kawan yang terbaik sudah. Enggak lagi ada yang lain. Masjid. Itu yang paling apa? Yang paling aman. Kalau yang lain wallahi ya ikhwah, berat. Di masjid aja enggak ada jaminannya kok. Tapi insya Allah itu yang terbaik. Makanya Pak, saran ana, antum tuh sering berinteraksi di masjid. Antum ikut hadir kajian, antum hadir berjamaah sholat 5 waktu. Insya Allah itu lebih menjaga diri kita dari jeratan-jeratan apa? Maksiat. Kalau enggak, antum masuk ke dalam jeratan maksiat. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, hadis yang sahih, "Ma min thalathatin fi badwin la tuqamu fihimul jamaah illa stahwadha alaihimu syaitan." Tidaklah ada 3 orang di sebuah kampung tidak ditegakkan sholat jamaah kecuali dipastikan mereka bertiga dikuasai oleh jeratan syaitan. 3-tiganya, semuanya. Berarti pentingnya nyari circle yang baik, berjamaah di masjid. Makanya Pak, orang nggak berjamaah, biasa tinggalkan jamaah, takutnya nanti dia akan tinggalkan sholat. Dan itu waqi' fakta terjadi. Ada salah satu ikhwah, dulu rajin kajian sama anak. Duduk itu sebelah situ terus, anak tahu. Tiba-tiba nggak nampak Pak. Awalnya ya sudah karena zaman Covid aja, karena memang waktu itu zaman apa? Covid. Setelah zaman Covid kan 2023 kan ada kajian lagi nih. Mulai kajian rutin lagi nih, tapi beliau nggak nampak. Sampai akhirnya keluarga beliau tuh banyak diganggu oleh syaitan. Anak diminta untuk ngeruqyah. Anak ruqyah, anak bantu, masya Allah. Waktu itu anak ruqyah itu ba'da zuhur. Ketika jelang asar, dia ini lagi kesurupan. Anak bilang, Pak, sadar Pak. Kita sholat dulu, udah adzan. Anak bilang, sadar dia. Ketika sadar anak ajak, Pak, ayo sholat bismillah. Kita jamaah di masjid. Kata dia, oh enggak, anak di sini aja. Duh, kok di sini Pak? Ini kami semua nih sama ikhwah-ikhwah yang lain mau berangkat ke masjid. Antum ikut sekalian. Oh enggak Ustaz. Ini yang nolak itu siapa? Syaitan. Oh enggak Ustaz, enggak.
Antum kayak gitu, Pak. Afwan, ana nggak akan rukyah antum. Ana nggak akan lanjut lagi. Untuk apa? Ana bilang. Ternyata antum sendiri pun nggak bisa melawan gangguan siapa? Syaitan. Akhirnya kata dia, "Nah, Ustaz, ana berangkat. Antum wudu, kita berangkat bareng. Ana bareng antum berangkat," ana bilang. Wudu lah beliau. Ketika beliau wudu, salat asar bersama. Ini ikhwan yang di masjid kaget. Ustaz, salat lagi tuh ke masjid. Awalnya nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat atau nggak pernah jamaah? Nggak pernah sholat. Kaget kan? Antum yakin nggak pernah sholat? Nggak pernah sholat. Antum tanya aja Ustaz ke dia. Akhirnya sebelum ana rukyah lagi nanya, "Pak, afwan, antum ini nggak sholat jamaah atau nggak sholat lagi?" "Nggak sholat lagi Ustaz." Oh, Masya Allah. Antum tahu? Ana akhirnya nanya sebabnya kenapa. Kata beliau, "Ustaz, waktu zaman Covid, anak itu sholatnya itu sendiri di gubuk ini, Ustaz, di kebun karet. Jadi anak sholatnya di gubuk," kata dia. "Anak sholat sendiri. Anak nggak sholat bersama istri, nggak sholat bersama anak-anak. Ketika Covid udah berakhir, anak tuh merasa udah nyaman aja gitu, sendiri sholatnya. Sampai terakhir Ustaz, anak merasa kayaknya mending nggak sholat sekalian, sama-sama aja kok hidupnya." Itu awalnya dia mikir gitu. Sampai terakhir barulah syaitan masuk, digempur dia oleh syaitan, keluarganya dirata-rata ganggu syaitan. Putrinya diganggu syaitan sampai kesurupan besar, dia juga sama. Akhirnya anak nasihatin. Dan ternyata intinya pertama kali karena nggak sholat jamaah. Makanya Pak, pelan tapi pasti syaitan tuh nggak akan nyuruh jangan sholat, enggak. Syaitan tuh pelan tapi pasti. Yang awal diperintahkan oleh syaitan jangan sholat jamaah. Ketika dia nggak sholat jamaah, 3 orang ini istahwadha alaihim syaitan. Dia akan dikuasai oleh siapa? Syaitan. Kalau udah dikuasai oleh syaitan, udah susah untuk keluar. Makanya antum Pak cari kawan-kawan yang soleh. Antum kalau rajin berjamaah tiba-tiba nggak nampak lagi, insya Allah ana yakin kawan antum akan nanya, "Ustaz, afwan, antum di mana? Antum sakit kah?" gitu. Kalau sakit pasti dijenguk kan gitu. Ini ikhwah nih Pak. Karena mereka tuh hobi untuk menanyakan kaum muslimin. Apa ada masalah dalam masalah rumah tangga atau masalah ekonomi, coba cerita, kita bisa berbagi dan sebagainya. Tapi kalau enggak Pak, antum akan terbiasakan kondisi seperti itu. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya disebutkan sibukkan diri dalam ketaatan. Biar syaitan enggak jerat kita. Jangan biarkan hidup kita ini kopong kosong. Makanya syaitan tuh akan mudah masuk kalau pikiran orang tuh kosong. Makanya perintah Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza faraghta fansab." Kalau sudah selesai satu pekerjaan, cari kerjaan yang lain. Maksudnya Pak, sebos-bosnya seorang muslim nggak boleh luang. Jadi jangan antum kira Pak berharap menjadi orang bos pengangguran, nggak ada. Apa cita-cita antum? Bahkan Anda pernah tanya, "Ustaz, bolehkah cita-cita kita menjadi pengangguran kaya?" Ada pernah kajian di Lampung dengan pertanyaan itu, "Ustaz, bolehkah kita menjadi orang pengangguran kaya?" Ana bilang orang muslim itu sekaya-kaya mereka nggak akan pengangguran. Pasti dia dalam sebuah pekerjaan, nggak ada dia itu nonton TV hal yang sia-sia, enggak. Pak, antum tahu Pak, pejabat-pejabat besar, bos-bos besar, antum jangan kira mereka tuh luang waktunya, sibuk sana sibuk sini. Jangankan orang muslim, orang kafirnya saja, antum kira Elon Musk-nya, Mark-nya, itu mereka pengangguran? Enggak. Mereka sibuk sana sibuk sini Pak. Mereka itu habis kerjakan A, cari kerjaan B. Gitu aja hidup mereka Pak. Masya Allah, itu orang yang sibuk, orang yang kayanya. Sekarang kita dibodoh-bodohin jadi pengangguran yang kaya. Sejak kapan itu ada istilah itu? Pengangguran sama dengan miskin. Orang kaya itu Pak, pintu rezeki yang dia cari itu ada banyak Pak. Gak cuma satu perusahaan A. Dia semisal jadi komisaris di perusahaan A, dia jadi komisaris juga perusahaan B. Jadi mungkin di road juga, jadi direktur juga dan sebagainya. Itu yang dia pikirkan Pak. Banyak usaha yang dia pikirkan. Bukan orang kosong. Termasuk Abu Bakar, termasuk Umar, termasuk Utsman. Jangan sampai biarkan diri kita ini kosong. Intinya fa idza faraghta fansab.
Kalau selesai sebuah amalan, cari amalan yang lain. Kalau udah banyak waktu luang, Pak, betapa banyak maksiat yang masuk awalnya dari keluangan, waktu luang. Makanya maksiat tersebar semakin banyak itu di zaman Covid. Zaman apa? Covid. Banyak banget Pak maksiat. Narkoba itu banyak banget. Bahkan di kampung-kampung itu terjadi itu, Pak. Na'udzubillah, ekonomi lagi rusak-rusaknya bisa maksiat mereka itu. Kebalikannya, Pak, maksiat itu semakin ringan itu di bulan Ramadan. Karena umat Islam sibuk beribadah kepada Allah SWT, bahkan sampai ke i'tikafnya, Masya Allah. Sibuk beribadah. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, disebutkan nafsuka illam tashghalha bil haqqi syagalatka bil batil. Jiwa engkau, kalau engkau enggak sibukkan untuk hal-hal kebenaran, maka jiwa engkau akan menyibukkan engkau untuk hal-hal yang batil. Kalau kita enggak gunakan jiwa kita untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan menyibukkan kita dengan hal-hal yang batil. Makanya Pak, kalau kita enggak pakai ini jiwa kita untuk kebaikan, keburukan yang akan kita kerjakan. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kemudian Masya Allah, yang berikutnya adalah benteng pernikahan. Makanya syaitan itu akan berusaha untuk menjadikan seorang muslim dan muslimah itu bercerai. Dan bahkan syaitan yang bisa memisahkan antara seorang suami dari istrinya itu syaitan yang tingkatannya yang paling apa? Tinggi. Karena apa? Kalau orang sudah tidak memiliki pasangan, imma perempuan nggak punya suami atau laki-laki nggak punya istri, itu maksiatnya betul besar. Makanya Pak, pemuda itu usahakan untuk nikah. Karena itu tingkat benteng kita tuh lebih tebal. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Ya ma'syar syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa yang sudah bisa ba'ah, maka dia nikah. Fa innahu ahsan lil faraj. Karena yang namanya pernikahan itu aghaddu lil basar wa ahsan lil faraj. Dia itu bisa nundukkan pandangan kita dan bisa membentengi kemaluan kita. Ingat loh Pak ya, pernikahan kata Nabi itu benteng. Taib. Kalau nggak mampu maka nikah, maka apa? Puasa. Fa innahu lahu wija. Karena puasa bagi dia, bagi orang-orang belum nikah itu seperti perisai, tameng. Lebih kuat mana Pak pertahanan? Benteng atau perisai? Benteng. Makanya nikah. Makanya disebut dalam sebuah hadis, ini iblis tuh gimana gempur banget Bani Adam untuk cerai. Karena nggak suka banget dia ini menikah. Bahkan disebutkan Nabi mengatakan inna iblisa yadha'u 'arsyahu 'alal ma'. Iblis tuh meletakkan singgasananya di ujung samudra. Masya Allah, habis waktu kita. Letakkan singgasananya di ujung apa? Samudra. Syaitan yang paling tinggi jabatannya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang dia mengatakan, ya iblis ma taraktuhum hatta faraqtu bainahu wa baina imraati. Aku enggak tinggalkan Bani Adam sampai aku bisa membuat suami pisah dari istrinya, cerai. Apa kata Nabi sallallahu fa adnahu manzilatan, didekatkan manzilahnya, kedudukannya ditinggikan oleh siapa? Iblis. Itu yang paling tinggi jabatannya di sisi siapa? Iblis. Makanya kalau orang enggak nikah atau makanya Pak, coba antum lihat. Kalau orang diganggu oleh syaitan, dikuasai oleh syaitan, sering nggak bertengkar dengan istrinya? Sering. Istrinya bertengkar dengan suaminya? Sering. Anda tuh sering ruqyah, Pak. Sering ruqyah. Pertengkaran rumah tangga itu sebabnya itu karena gangguan siapa? Syaitan. Maka ana ingatkan jangan sampai kita ini benteng pernikahan itu nggak kuat, karena itu memang targetnya iblis. Ini yang dapat ana sampaikan, kurang lebihnya ana mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Azza wa Jalla, yang salah datang dari anak pribadi dan syaitan, dan ana berlindung dari kesalahan tersebut, dan ana memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah lindungi kita dari jeratan-jeratan siapa? Syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.